berpulang ke rahmatullah ta'ala. Siapa? Yaitu yang pemilik makam ini, Tuanku Raja Barus. Jadi ini Raja Barus. Raja Barus, murid Ali Syekh Abu Bakar Al-Khalidi. Jadi beliau ini, Raja Barus yang ini yang punya makam ini, murid pada Syekh Abu Bakar Al-Khalidi. Alhamdulillah saat ini kembali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala di tanah Barus, Allah kirimkan orang-orang yang berkompeten untuk kembali mengajarkan ajaran tasawuf di tanah Barus. Dan kebetulan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kebetulan sama dengan aliran beliau ini. Thariqah yang baru kita berkembang di Barus ini namanya Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Sedangkan beliau Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Jadi sahabat sekalian, yang ini adalah nisan kaki. Seluruh inskripsinya adalah kalimat-kalimat tauhid. Sedangkan yang ini adalah nisan kepala. Yang di nisan kepala ini dimuat inskripsi tentang biodata beliau. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi nisan ini sahabat sekalian masih masuk dalam kategori nisan kuno. Dalam artian nisan ini terbuat dari batu asli. Dari batu asli, bukan terbuat dari semen ataupun material modern. Ini masih murni terbuat dari bebatuan alam yang tentunya berasal dari bebatuan di negeri Barus. Jadi ornamennya masih sangat luar biasa sahabat-sahabat. Insya Allah di lain waktu kita akan bawa kawan-kawan untuk membersihkan nisan ini dari jamur-jamur parasit ini seperti ini, yang bisa lama kelamaan akan membuat batu nisan ini keropos dan rapuh. Ini kita harapkan bisa terwariskan ini kepada generasi setelah kita, agar mereka tahu tentang jati diri mereka sebagai warga Barus. Dan juga ini kita harapkan sahabat-sahabat bisa menjadi pelengkap daripada sanad keilmuan yang ada di Barus secara khusus, juga sanad keilmuan yang ada di Sumatera, bahkan sampai Nusantara. Jadi di dalam video ini kita akan tunjukkan kepada sahabat sekalian tentang bukti bahwa di Barus ini pada fase kerajaan pun sudah kental dengan ajaran tasawuf. Insya Allah akan kita tunjukkan kepada sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian, insyaallah kita akan baca inskripsi nisan ini. Ini adalah nisan bagian kepala, sisi dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanah pada tahun 1312. 1312 fi itu pada tanggal 16 ya, 16 Jumadil Akhir, Yaum Jumu'ah, hari Jumat. Yang ini hari Jumat. Waktu asar berpulang ke rahmatullah ta'ala. Siapa? Yaitu yang pemilik makam ini, Tuanku Raja Barus. Jadi ini Raja Barus, murid Ali Syekh Abu Bakar Al-Khalidi. Jadi beliau ini, Raja Barus yang punya makam ini, murid pada Syekh Abu Bakar Al-Khalidi, telah mengkhalifahkan. Beliau ini dapat mandat sebagai khalifah, gelar khalifah di Makkah. Beliau ini dapat khalifah itu di Makkah, gelar khalifah itu di Makkah, mandat untuk sebagai khalifah di Makkah oleh Syekh Khalil Khamidi. Ini Khamidi dikhalifahkan oleh Syekh Khalil Al-Khamidi. Dapat nama beliau ini, nama beliau adalah Tuanku Haji Sultan Mansur. Itu beliau lah ini. Namanya Tuanku Haji Sultan Mansur yang punya nisan ini, bin Sultan Hidayah Al-Khalidi. Bapaknya juga seorang pengamal Thariqat Al-Khalidi Naqsyabandi, An-Naqsyabandiyah, begitu. Ayahnya juga seorang raja yang beraliran tarikatnya itu Al-Khalidi An-Naqsyabandiyah, bin Tuanku Sultan, kakek beliau ini, Baginda Raja Barus. Jadi beliau ini dimakamkan, yang dimakamkan di sini yaitu Tuanku Raja Barus, murid Syekh Abu Bakar Al-Khalidi. Dia dapat gelar Al-Khalifah di Makkah oleh Syekh Khalil Khamidi. Dapat nama beliau ini adalah Tuanku Haji Sultan Mansur. Beliau ini Tuanku Haji Sultan Mansur yang punya nisan ini, bin Sultan Hidayah. Nama bapak beliau Sultan Hidayah Al-Khalidi, pengamal Thariqat Naqsyabandi Al-Khalidiyah, An-Naqsyabandiyah, nama Thariqatnya Naqsyabandiyah, bin Tuanku Sultan, Baginda Raja Barus. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jadi sahabat muhibbin sekalian, begitulah tadi eksplorasi kita di komplek makam daripada Raja Barus ini yang wafat pada tahun 1312 Hijriah. Hijrah Nabi SAW 1312. Jadi ternyata sahabat sekalian, beliau ini adalah Sultan, Tuanku Raja Barus, yang pada masa pemerintahannya disebut dengan gelar As-Sultan, menunjukkan bahwa kerajaan Barus itu adalah kerajaan Islam. Karena istilah sultan itu hanya ada dalam literatur sejarah Islam. Sebagaimana yang kita bacakan dalam inskripsi nisan tadi, bahwa beliau itu murid daripada Syekh Abu Bakar Al-Khalidi, An-Naqsyabandiyah. Jadi orang-orang kerajaan Barus dulu, para sultannya, jangankan masyarakatnya, para sultannya saja sudah mengamalkan ajaran tasawuf. Beliau Al-Khalidiyah An-Naqsyabandiyah. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa sampai pada fase masa kerajaan Barus ini masih kental dengan ajaran tasawuf. Kita tidak tahu di mana rusaknya ajaran tasawuf di Barus, hingga pada akhirnya hari ini
tidak ada lagi majelis-majelis thariqah atau majelis-majelis tasawuf di Barus. Memang dari dulu pada awalnya, fase-fase awal masyarakat pendatang yang datang ke Barus ini adalah para alim ulama pendakwah yang sufiyah, yang mengamalkan ajaran tasawuf. Dan akhirnya pada masa ini, 100 tahun yang lalu, 1300 beliau wafat, sekarang 1400. 100 tahun yang lalu di Barus ini masih diamalkan ajaran tasawuf. Masih ada majelis-majelis thariqah di Barus. Yang secara spesifik, thariqah beliau ini, yang mulia ini adalah thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Jadi untuk itu, ini menjadi suatu pemahaman bagi kita, khususnya masyarakat Barus dan sekitarnya, bahwa tidak selayaknya masyarakat Barus itu alergi dengan ajaran tasawuf atau tariqah. Tidak selayaknya mereka itu alergi, karena sejatinya masyarakat Barus dari fase kuno sampai fase modern itu mengamalkan ajaran tasawuf. Bahkan tidak hanya sekedar warga saja, dari kalangan kerajaan pun dengan bangga menyematkan gelar thariqah yang dianutnya di namanya. Jadi beliau ini adalah syekh, dapat gelar dari mursyidnya, yaitu Haji Al-Haji As-Sultan Mansur Al-Khalidiyah An-Naqsyabandiyah. Dengan bangga mereka menyandang gelar itu dan disematkan di belakang namanya sebagai identitas. Jadi jangan sampai masyarakat Barus di akhir-akhir sekarang ini, di fase-fase belakangan ini, merasa dengan sok tahu, merasa bahwa tasawuf itu adalah ajaran baru. Tidak. Tasawuf itu sejatinya berasal dari Rasulullah, kemudian diwariskan dari para sahabat tabi'in, para ulama, hingga pada generasi kita. Dan itu adalah bagian dari usuluddin. Di mana usuluddin kita tahu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dan dari ihsan lahirlah ajaran tasawuf dan berkembang menjadi thariqah dan sebagainya. Jadi masyarakat Barus sejatinya harus merunuk sejarah itu ke atas untuk mengetahui jati diri masyarakat Barus. Masyarakat Barus harus merangkak ke hulu untuk mencari tahu jati dirinya. Ternyata masyarakat Barus itu tidak boleh lepas daripada ajaran tasawuf. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, muhibbin aulia Barus, khususnya yang ada di Barus dan sekitarnya, alhamdulillah saat ini kembali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, di tanah Barus Allah kirimkan orang-orang yang berkompeten untuk kembali mengajarkan ajaran tasawuf di tanah Barus. Dan kebetulan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kebetulan sama dengan aliran beliau ini. Thariqah yang baru kita berkembang di Barus ini namanya Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Sedangkan beliau Thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Jadi ternyata begitulah. Kata orang, segala sesuatu itu akan kembali ke asalnya. Kita ini pun pasti akan kembali ke asal kita masing-masing. Mungkin ini sudah menjadi takdir Allah. Allah ingin memurnikan kembali ajaran Islam di Barus dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang berakidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, kemudian bermazhab di antara mazhab yang 4, kemudian mengamalkan ajaran tasawuf yang mu'tabarah. Jadi untuk itu masyarakat Barus, mari sama-sama kita kaji sejarah kita, agar kita tahu jati diri kita. Jangan hanya sekedar berbangga sebagai warga Barus, bangga sebagai warga yang dimana di tanah inilah titik nol peradaban Islam. Tidak hanya sampai di situ. Secara keilmuan kita juga harus mencari jati diri kita. Ada nasab keturunan kita dan juga ada sanad keilmuan. Kita ulangi, ada nasab keturunan kita, mungkin asli orang Barus, dan juga kita harus cari sanad keilmuan, silsilah keilmuan kita itu dari mana datangnya. Begitu seharusnya masyarakat sejati asli tanah Barus. Terima kasih sahabat Muhibbin Aulia Barus. Ikuti terus video-video kita di channel Muhibbin Aulia Barus yang khusus berkonsentrasi untuk membangkit kejayaan Islam di Barus. Tidak bisa membangkit setidaknya
mengumpulkan kembali kepingan-kepingan sejarah Barus yang sudah hilang tertelan zaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbin.